Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wa hafaz wajid atluatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur liwa anahdatil watan fil alamin amin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak DRS HM Zainuddin MH. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus Himmah Inumi Cabang Yogyakarta, para peserta webinar yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada saya, untuk kita berdiskusi terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan kadar Nahdlatul Watan untuk mengembangkan organisasi ke tengah kota. Ya, jadi Nahdlatul Watan bukan hanya kita kembangkan di desa dan dasan, tetapi harus ke tengah kota. Jadi wasiat renungan masa Rasulullah telah menegaskan, buka madrasah desa dan dasan agar tersebar ajaran Tuhan. Himmah pemuda terus tonjolkan. Buka madrasah desa dan dasan agar tersebar ajaran Tuhan. Ikatan pelajar PG aktifkan. Himmah pemuda terus tonjolkan. Nah, itu adalah wasiat Al-Wafurullah di dalam wasiat renungan masa. Jadi himmah pemuda terus tonjolkan. Ikatan pelajar PG aktifkan. Buka madrasah desa dan dasan agar sebar ajaran Tuhan. Jadi di wasiat itu desa dan dasan. Tetapi wasiat juga ditegaskan oleh Al-Qur'an supaya Nahdlatul Watan itu tersebar di Nusantara. Nah, kaitan dengan hal itu, maka di sini saya buat summary singkat terkait dengan tema kita, bagaimana kita mempersiapkan kadar NUI untuk menyebarkan Nahdlatul Watan ke tengah-tengah kota, artinya di kota-kota besar. Ya, alhamdulillah sekarang PW NUI sudah terbentuk di daerah istimewa Yogyakarta. Saya bangga dengan Kakanda DRS HM Zainuddin. Jadi saya mengenal beliau tahun 93 di Pancor dulu. Beliau adalah ketua, terus kita berproses dari Pancor ke Kalijaga dan sampai sekarang di Anjani, termasuk saat ini beliau aktif di Yogyakarta setelah pindah dari hakim di Pengadilan Agama ke Yogyakarta, ke Jawa gitu. Satu pesan beliau yang selalu saya ingat, jadi menjadi santri, belajar di pondok pesantren itu dua hal yang dikembangkan. Pertama, dikembangkan intelektualnya, kepalanya, dan hatinya. Jadi di samping dikembangkan kepalanya, juga hatinya. Itu pesan dari Pak Zainuddin. Nah, jadi sampai sekarang saya selalu sampaikan juga kepada santri kami di pondok maupun kepada mahasiswa kita. Ya, jadi tema ini sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Tapi saya tidak sempat membuat makalah yang sempurna. Mungkin ini sekedar garis besar saja menurut pikiran saya terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan kadar Nahdlatul Watan untuk mengembangkan organisasi ini. Kita maklumi bahwa Al-Wafurullah mendirikan madrasah NWDI itu dengan tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan kader. Kader apa? Kader agama. Nah, jadi bagaimana lewat madrasah NWDI yang didirikan beliau pada tahun 1937, yang diakui oleh Belanda itu izinnya tahun 36, tapi operasionalnya tahun 1937 itu untuk mencetak kader-kader yang memahami ajaran agama kita untuk disebarkan kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat saat ini memahami, melaksanakan ajaran agamanya dengan benar. Maka beliau mendirikan madrasah untuk mempercepat proses pemahaman itu dengan pendekatan klasikal. Alhamdulillah, ulama pertama di Lombok ini yang mendirikan madrasah dengan sistem klasikal sebagai warisan dibawa oleh beliau dari madrasah Sulatiyah tempat beliau alhamdulillah belajar. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita memahami bahwa lembaga pendidikan ini memang tujuannya adalah alhamdulillah itu untuk
membuat kader. Jadi dalam jangka waktu hanya 16 tahun, dari tahun 37 sampai dengan 53 itu, madrasah cabang NWDI itu sudah berjumlah 66 buah. 66 buah. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi keberhasilan Ansarullah mencetak kader itu. Jadi kalau kita hitung dalam jangka waktu 16 tahun itu, ya rata-rata 4 madrasah lahir setiap tahun. Dari Abituren, Nahdlatul Watan, Diniyah, Islamiyah. Nah, ini itu tahun 53. Nah, karena berkembangnya madrasah ini menjadi 66 dalam jangka waktu 16 tahun itu, maka Al-Mafurullah membentuklah organisasi Nahdlatul Watan dengan tujuan utamanya untuk mengkoordinir amal usaha yang didirikan oleh para abituren Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, termasuk juga Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah yang didirikan pada tahun 1941, yaitu yang sekarang Muhammad itu. Ini jadi itu tujuan organisasi ini untuk mengkoordinir aktivitas yang dilakukan oleh Pak Abituren baik dalam bentuk madrasah maupun dalam keadaan sosial dakwah Islamiyah. Nah, sejak didirikan organisasi, maka madrasah-madrasah yang didirikan oleh kader-kader Watan itu, kader-kader Abituren itu kan Nahdlatul Watan. Nah, jadi saya selalu tekankan kepada teman-teman kita, jadi kalau kita mendirikan madrasah, banyak yang bilang kita tidak bisa cantumkan NW-nya, Pak. Kenapa? Karena di sana jemaah kita orang-orang jangan. Jadi itu tugas kita lah untuk menjelaskan kepada masyarakat. Nah ini sekarang bagaimana di tengah kota, kita jelaskan kepada masyarakat, inilah NW. Nah kalau sudah punya label NW itu ya, tetapi madrasah NW itu bukan hanya untuk anak NW, untuk semua umat Islam kan. Silakan belajar di Nahdlatul Watan. Setelah Anda keluar, Anda bisa mengembangkan organisasi Anda. Tetapi selama Anda belajar di madrasah Nahdlatul Watan, maka kami akan mendidik, melatih Anda dengan tradisi Nahdlatul Watan. Jadi kayak kami, gimana? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi harus bisa berizin, harus lancar sebenarnya lainnya, kegiatan yang dilaksanakan itu harus mulai dengan sebenarnya lain. Nanti dia juga doa pusaka, terusnya. Itu misalnya seperti itu. Jadi ini mungkin yang penting kita harus laksanakan. Kita perkenalkan Nahdlatul Watan itu kepada orang lain. Ya ini tentunya melewat lembaga pendidikan. Jadi itu selanjutnya. Ini bagaimana ini bisa cepat sekali lembaga pendidikan Nahdlatul Watan itu bisa berkembang. Seperti dalam jangka 16 tahun 66 buah. Karena saya terima dari Pak almarhum Tuan Guru Haji Sahabuddin Rahman di Kelayu pada saat kami sama-sama jadi dosen di Pancor di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Beliau sering bilang, jadi pada siswa mu'alimin, santri mu'alimin Pancor itu pada angkatan awal itu, dia merasa belum sempurna itu pengabdiannya kalau belum mendirikan madrasah. Belum sempurna pengabdiannya kepada Maulana Syekh kalau belum mendirikan madrasah. Beliau itu seperti itu. Jadi itu kalau selalu dimotivasi oleh Al-Mafurullah pada santri mu'alimin awal itu. Jadi di akhir pelajaran beliau kan selalu bilang begitu, aku kalau betang muridku ini si tahu minyak madrasah. Tapi kan tidak mungkin semua kita akan buat madrasah kalau sekarang. Tapi kita bagaimana berkontribusi kepada pengembangan madrasah kita. Itulah sebabnya Al-Mafurullah Maulana Syekh itu meliburkan sekolah NW itu pada hari Jumat. Kenapa pada hari Jumat? Supaya nanti masuknya hari Ahad. Karena ada juga kader-kader NW itu yang menjadi PNS. Nah, diharapkan dia bisa membantu madrasahnya pada hari Ahad itu. Tapi sekarang karena sudah banyak guru kita, alhamdulillah, produk dari keluar tinggi kita, ya mungkin kita tidak perlu lagi masuk mengajar, kita ini yang PNS yang apa yang ini, tapi tetap kita berkontribusi untuk pengembangan madrasah-madrasah Nahdlatul Watan. Di samping itu juga saya juga menerima dari Pak Tuan Guru Haji Sahabuddin, termasuk juga dari Tuan Guru Taisir, bahwa Al-Mafurullah Manusia itu kalau ada muridnya, ada abiturennya melaporkan, minta izin untuk mendirikan madrasah, atau melaporkan bahwa beliau sedang atau murid itu sedang mendirikan madrasah, atau sudah mendirikan madrasah, maka beliau itu sekalipun sedang sungkan di tempat tidur dilaporkan itu, maka beliau akan berdiri, akan bangun dari tidurnya mengatakan, saya akan datang ke tempatmu. Ini pernyataan ini saya terima dari Tuan Guru Haji Sahabuddin almarhum dengan Tuan Guru Taisir yang di Lombok Tengah. Pada saat saya wawancara dengan beliau, sebuah rencana saya membuat buku biografi Tuan Guru Haji Mahmud Yasin, saya dapat pernyataan seperti itu.
Jadi Al-Mafurullah itu kalau ada muridnya akan mendirikan madrasah, lapor, akan mendirikan atau sedang mendirikan, sudah mendirikan, maka beliau menyatakan, aku datang di Letaume, di tempatmu, saya akan datang ke tempatmu. Jadi bukan akan apa namanya pelatang batu pertama, tidak akan datang ke sana, akan datang entah kapan. Nah, beliau berjanji akan datang. Nah, itulah salah satu hal yang memotivasi saya dulu pada saat muktamar Nahdlatul Watan di Mataram itu. Sekarang harus ada peresmian madrasah Nahdlatul Wathon. Karena mungkin tidak semua madrasah ini itu dilakukan peletakan batu pertama oleh PBNW karena kesibukan dan sebagainya, tapi ada peresmiannya. Peresmian itu ada apa namanya prasastinya lah. Didirikan tanggal sekian, diresmikan tanggal sekian oleh pengurus besar Nahdlatul Wathon, ketua umum. Nah, itu sudah saya usulkan dulu pada muktamar Nahdlatul Wathon yang ke-11 itu atau yang ke-12. Dan itu menjadi kesepakatan. Ini karena ini berangkat dari ini. Jadi karena ada juga kader itu mendirikan secara diam-diam Madrasah Nahdlatul Wathon. Kenapa diam-diam? Karena lingkungannya bisa saja itu. Lingkungan tempatnya mendirikan itu seperti tadi banyak orang luar, maka dia harus diam-diam. Sudah berdiri baru diekspos. Itu bisa seperti itu. Jadi itu motivasi Al-Qur'an itu seperti itu. Aku sangat bangga kepada muridku yang bisa mendirikan madrasah. Itu saya senang, sangat bangga kepada murid yang bisa mendirikan madrasah. Nah, sekarang kalau kita kembangkan ya yang berkontribusi untuk pengembangan madrasah. Nah, jadi kalau menurut saya lembaga pendidikan Nahdlatul Wathon ini adalah sumber dari kadar Nahdlatul Wathon. Tapi kita juga misalnya nanti berkomplain, saya ada sekolah NW. Nah, saya selalu bilang juga, nah, kalau kita itu orang NW, tokoh NW, maka sebaiknya anak kita itu pernah sekolah di sekolah NW. Pernah sekolah ya, jadi peserta pernah ada di MI NWK, SMP NW, MTS NWK, SD NW, Aliyah NW, atau mungkin bukan tinggi ini, pernah sekolah di NW. Kenapa seperti itu? Supaya dia mendapat pemahaman secara intelektual tentang tradisi Nahdlatul Wathon. Seperti tadi itu kan, karena dia terbiasa membaca surah Al-Ta'in di sekolahnya, dia berbahasa doa pusaka, dia terbiasa. Ya, ini hanya 2 tingkat sekolah ini saya. Jadi MTS dengan MA saja. Setelah itu kurang tingginya negeri umum semua gitu. Nah, itu seperti saya selalu bilang begitu. Tapi kalau orang Indonesia itu tidak masuk ke sekolahnya, anaknya di sekolah ini alasannya tidak bermutu. Ya bagaimana bisa bermutu? Di sekolah orang dia berani bayar 6 juta, di sekolahnya 3 juta juga minta izin, minta dispensasi. Ya, saya sudah mencoba itu membangun sekolah di Anjani MAPK. Itu MAPK itu pertama saya dirikan tahun 2011. Berapa pendaftarannya? 4,5 juta. Banyak minta dispensasi, mundur dia. Tapi nanti kalau mau sekolah itu berani bayar itu $25.000, $2.500 kan? Nah, mari seperti itu. Jadi bagaimana bisa maju? Tidak bisa maju sekolah itu bermutu kalau tidak ada biayanya. Karena we need money for help our school. Jadi butuh biaya itu kan. Nah, maka sekarang alhamdulillah sekarang banyak sekolah Nahdlatul Wathon yang mulai memperbaiki kualitas. Ya sekarang ada MAPK, ada MAK, ada Yanmu, ada Aulil Albab, ya dan lain-lain. Nah, marilah kita masukkan anak-anak kita di sana untuk satu tingkat saja supaya dia paham tradisi Nahdlatul Wathon. Nah, terus selanjutnya Al-Qur'an juga mendirikan lembaga pendidikan untuk khusus untuk pengkaderan. Apa itu? Nah, saya sudah mulai menulis sejak tahun 98 itu Ma'had Darul Quran wal Hadis. Jadi Ma'had itu didirikan oleh Al-Qur'an itu untuk mencetak kader Nahdlatul Wathon secara khusus. Bahkan kemarin pada tanggal 15 atau 16 ya, saya dapat tausiah dari Tuan Guru Ruslan Jaya, Zain, mantan Amit Ma'had. Saya bilang begitu, aku minyak Ma'had ini punya tak ulama. Jadi untuk mencetak ulama, beliau bilang seperti itu katanya di Ma'had dulu. Jadi ulama itu ya mengajar orang membaca Al-Quran dan seterusnya kan. Jadi selanjutnya, nah ini saya bilang bagaimana Ma'had ini kita reorientasi sebagai benar-benar menjadi kader yang siap untuk menyebarkan organisasi itu baik ke dusun, ke dasan, ke desa maupun ke kota. Nah, saya sudah tawarkan itu. Ini konsep ini saya tawarkan tahun 98 dulu itu. Bagaimana Ma'had ini kita reorientasi pembelajarannya, kita tambah masa belajarnya dari 4 tahun menjadi 5 tahun, dari 3 tahun menjadi 4 tahun untuk yang banat, yang banat itu 5 tahun. Kenapa begitu? 1 tahun itu untuk mengabdi, untuk kita sebarkan alumni tulab Ma'had itu ke pusat-pusat pengembangan ini. Dialah yang mengajarkan agama di sana, dia mengajar anak-anak ngaji. Karena pengembangan Nahdlatul Wathon itu diawali dengan mengajar anak-anak ngaji. Bisa silakan baca bagaimana sejarah NW DKI.
Itu kan Pak Tuan Guru Suhaidi itu nggak jadi berangkat ke Saudi Arabia itu. Dia terlantar di Jakarta. Tetapi dia ngaji di sana di Cakung itu, ngajar-ngajar anak-anak ngaji. Sekarang bisa berkembang itu. Nah, Watan di DKI Jakarta. Itu misalnya seperti itu. Jadi anak mahat ini bisa kita sebarkan 1 tahun itu kemana-mana. Bisa kita kirim ke Papua dan sebagainya gitu. Tapi sekarang bisa juga itu. Dengan itu kita tambah masa belajarnya. Terus selanjutnya kita seleksi masuknya. Seleksinya bagaimana? Seleksinya bukan lulus tidak lulus, tapi untuk kita placement-nya, untuk placement, untuk penempatannya, kita kelompokkan dia. Oh ini sudah ada dasar kitabnya, oh ini belum ada sama sekali, oh ini bahkan baca Qur'annya juga belum fasih. Bisa dikelompokkan seperti itu. Setelah itu juga kita bisa buat jurusan. Nanti jurusan itu tingkat berapa? Tingkat 2. Nah, tulab mahat itu mungkin sebelum dia bisa baca kitab, belum fasih nahwu Arabnya, jangan naik tingkat. Jangan naik tingkat 2 lah, tetap tingkat 1 saja lah. Sampai dia itu fasih membaca kitab. Karena dia akan menjadi ulama kan. Jadi kunci memahami Quran hadis itu, ya bisa nahwu Arab. Kalau nahwu Arabnya tidak jelas, tidak mungkin bisa kan. Setelah itu baru tingkat 2 ada jurusan. Jurusan apa? Bisa jurusan fikih, jurusan hadis, bisa jurusan tafsir, bisa 3 jurusan di sana. Nah, mereka ini sudah punya jurusan. Begitu dia nanti pada tahun keempat, yang banat itu bisa kita kirim dia ngabdi dulu 1 tahun. Terus begitu juga yang banin, tahun kelima ngabdi ke mana kita mau kembangkan organisasi. Tetapi bagus juga, bila tulab-tulab mahat yang punya dasar kemampuan baca kitab, kita kuliahkan dia. Kita kasih dia beasiswa misalnya, untuk kuliah di perguruan tinggi NW, misalnya di Anjani atau di Pancor, kita masukkan dia di universitas atau di sekolah tinggi, ada institut, dia gabung itu. Dengan komitmen, dia siap menjadi kader. Itu saya lakukan kemarin begitu saya menjadi rektor Universitas Syekh Zainuddin dan ketua STMIKA. Saya buat itu tulab-tulab mahat yang siap untuk mengabdi ke luar daerah itu minimal 7 tahun kita gratiskan di kampus. Ya alhamdulillah sekarang itu bisa di Sulawesi itu si Ustadz Abror luar biasa perkembangannya di sana. Bisa seperti itu. Nah selanjutnya juga kita bisa menguliahkan mereka, kasih mereka beasiswa untuk kuliah perguruan tinggi ternama di berbagai daerah di Indonesia ini. Itu kenapa perlu itu? Kita S2-kan, kita S3-kan misalnya untuk membina relasi dengan orang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, maka saya yakin kader Nahdlatul Ulama itu akan siap untuk kita sebarkan ke tengah-tengah kota, di mana saja, bukan hanya di Jogja, tapi juga ke Brunei Darussalam atau ke Singapura. Gitu. Jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan menurut saya. Jadi kader Nahdlatul Ulama kita siapkan melalui jalur pendidikan formal yang harus difasilitasi oleh organisasi. Terima kasih.